Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab 3 ini, kita akan membahas tentang teori atom. Definisi atom yaitu salah satu konsep ilmiah tertua adalah bahwa semua materi dapat dipecah menjadi zarah terkecil, di mana partikel-partikel itu tidak bisa dibagi lebih lanjut. A artinya tidak, tomos berarti memotong, di mana atom karena dianggap tidak dapat dipecah lagi. Selanjutnya, teori atom Dalton. Pencetus teori atom modern. Teorinya dilandasi oleh kejadian kimiawi dan data kuantitatif. Teori Dalton ditunjang juga oleh dua percobaan, oleh Lavoisier dan Proust, dan dua hukum alam, hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Percobaan Lavoisier. Mula-mula tinggi cairan merkuri dalam wadah yang berisi ukuran A, udara A, tetapi setelah beberapa hari merkuri naik ke B dan ketinggian ini tetap. Beda tinggi A dan B menyatakan volume udara yang digunakan oleh merkuri dalam pembentukan bubuk merah atau merkuri oksida. Untuk menguji fakta ini, Lavoisier mengumpulkan merkuri oksida, kemudian dipanaskan lagi. Bubuk merah ini akan terurai menjadi cairan merkuri dan sejumlah volume gas oksigen yang jumlahnya sama dengan udara yang dibutuhkan dalam percobaan pertama. Kemudian, hukum kekekalan massa berbunyi, massa bahan keseluruhan setelah reaksi kimia sama dengan sebelum reaksi. M1 sama dengan M2. Percobaan Joseph Proust. Pada tahun 1799, Proust menemukan bahwa senyawa tembaga karbonat, baik yang dihasilkan melalui sintesis di laboratorium maupun yang diperoleh di alam memiliki susunan yang tetap. Untuk selanjutnya, 3 asumsi dasar teori Dalton. Tiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak bisa dihancurkan dan dibagi, yang disebut atom. Selama perubahan kimia, atom tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Semua atom dari suatu unsur mempunyai massa atau berat dan sifat yang sama, tetapi atom-atom dari suatu unsur berbeda dengan atom dari unsur yang lainnya, baik massa maupun sifat-sifatnya berlainan. Dalam senyawa kimiawi, atom-atom dari unsur yang berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan numerik yang sederhana. Misalnya atom A dan satu atom B, jadinya AB. Satu atom A dan 2 atom B menjadi AB2. Kemudian hukum perbandingan berganda bunyinya, bila dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa dari unsur pertama dengan unsur kedua merupakan bilangan yang sederhana. Contohnya senyawa etilena dan senyawa metana. Kemudian pengamatan J.J. Thomson. Pada gambar itu tertera berkas 1 hanya dengan adanya medan listrik. Berkas sinar katoda dibelokkan ke atas menyentuh layar pada titik 1. Berkas 2 hanya dengan adanya medan magnet. Berkas sinar katoda dibelokkan ke bawah menyentuh layar pada titik 2. Berkas 3, katoda akan lurus dan menyentuh layar di titik 3 bila medan listrik dan medan magnet sama besarnya. Kemudian perbandingan muatan dan massa. Berdasarkan eksperimen Thomson mengukur bahwa kecepatan sinar katoda jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya. Jadi, sinar katoda ini bukan merupakan rem. Selain itu, ia juga menetapkan perbandingan muatan listrik E dengan massa M.
Hasil rata-rata E per M sinar katoda kira-kira 2 kali 10⁸ coulomb per gram. Nilai ini sekitar 2000 kali lebih besar dari E per M yang dihitung dari hidrogen yang dilepas dari elektrolisis air. Thomson menganggap sinar katoda mempunyai muatan listrik yang sama seperti atom hidrogen dalam elektrolisis air. Kesimpulannya, partikel sinar katoda bermuatan negatif dan merupakan partikel dasar suatu benda yang harus ada pada setiap atom sebagian. Kemudian, model atom Rutherford. Sebagian dari massa dan muatan positif sebuah atom berpusat pada daerah yang sempit yang disebut inti atom. Sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Besarnya muatan pada inti berbeda untuk atom yang berbeda, dan kira-kira setengah dari nilai numerik bobot atom suatu unsur. Di luar inti, suatu atom harus terdapat elektron yang jumlahnya sama dengan satuan muatan inti. Kenapa? Agar atom netral. Untuk percobaan Rutherford, seperti gambar ini ya. Kemudian, model teori atom Bohr. Menurut Bohr, elektron bergerak dalam lintasan tertentu, atau disebut dengan orbit, dengan tingkat energi tertentu yang spesifik dan diskrit. Suatu elektron dapat memancarkan atau menyerap paket energi tertentu hanya jika ia berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya yang diperbolehkan. Kemudian lintasan elektron dalam mengelilingi inti itu sama dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum dibagi menjadi 4, yaitu bilangan kuantum utama disingkat dengan N, bilangan kuantum azimut disingkat dengan L, bilangan kuantum magnetik disingkat dengan M, dan terakhir bilangan kuantum S disingkat dengan spin. Kemudian inti atom atau disebut dengan nukleus. Di dalam inti atom bermuatan positif. Nukleus itu sama dengan proton tambah neutron, P tambah N. Di mana X sebagai tanda atom, kemudian Z nomor atom, kemudian A nomor massa. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa itu proton tambah neutron. Sedangkan massa atom sama dengan massa inti ditambah elektron. Satuan massa atom yaitu amu, di mana karbon 12 itu sama dengan 12 amu, di mana 1 amu sama dengan 1,66035 kali 10⁻²4 gram. Setelah kita bahas inti atom, sekarang kita bahas isoton. Isoton itu syaratnya yaitu neutronnya sama, A-nya beda. A tadi apa? Yaitu nomor massa. Kemudian isotop. Isotop itu Z-nya sama. Z yaitu nomor atom. Dan A beda. A yaitu tadi nomor massa. Harus diingat-ingat antara A dan Z. Jangan sampai salah. Kemudian isobar. Isobar itu A-nya sama, Z-nya beda. Kemudian isomer. Isomer itu sifat radioaktivitas beda, A dan Z sama. Yang terakhir itu isoelektron, yaitu atom atau ion dengan jumlah elektron. Jadi isoelektron itu elektronnya jumlahnya sangat banyak. Demikian penjelasan tentang teori atom pada bab 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai berjumpa kembali pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.